Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 363. Tuan Sasaki yang terperanjat, rasa kagetnya yang luar biasa ketika melihat orang yang datang. Bukan orang sembarangan. Tuan Sasaki tersebut merasa ciut nyalinya, menjadi putus asa. Ia langsung memutuskan tak akan melanjutkan pembangunan di desa ini. Begitu halnya semua rekan kerjanya, relasi-relasi bisnisnya, mereka pun juga sama, berpikir hal yang demikian. Lalu Tuan Sasaki, yang masih dalam terkejutnya, beliau pun bertanya pada Bang Hotman di depannya. "Oh ya Pak Hotman, apakah itu yang bernama Pak Bill Gates? Apakah benar hal tersebut? Terus anak muda yang di sana itu, hubungannya apa dengan ini semua?" Bang Hotman pun menjawab, "Iya itu benar kata Anda. Beliau adalah Pak Bill Gates, bos besar kami semua, dan pemuda yang di sana itu adalah anaknya, yang akan melanjutkan kepemimpinannya, alias tuan muda yang sekarang sudah jadi bos kami juga, karena 73 perusahaan ini sudah berada di bawah namanya." Waduh, ketika Bang Hotman bilang begitu, Tuan Sasaki pun geleng-geleng jadinya. Ia sangat-sangat terkejut, pemuda yang telah dihinanya, yang kemarin tak dipercayai, sewaktu bilang akan bayar hutang warga, ternyata adalah bos muda, membawahi banyak perusahaan. Tuan Sasaki pun terhenyak, begitu halnya orang di sampingnya, termasuk Pak Lurah yang di tempatnya. Pak Lurah jadi melongo saat mendengar ucapan itu. Larissa pun demikian, mukanya langsung berubah, tak benci lagi ke Kenshin. Kecuali bencinya itu benar-benar cinta. Larissa merasa suka, meski ia melihat Kenshin yang bersama cewek lain. Seorang wanita yang cantik, lagi saling foto dan selfie, saling bicara dan tersenyum. Namun Larissa yang melihatnya, seakan tak peduli, karena benih-benih asmara mulai menggelayut di hatinya. Apalagi cowok itu, yang pernah menciumnya, memberikan nafasnya, ternyata bukan cowok biasa, melainkan cowok yang kaya. Larissa pun jatuh hati. Ia mulai melirik-lirik ke arahnya Kenshin. Duh gawat-gawat ceritanya. Cinta itu memang buta. Meski Larissa agak cemburu, ia tetap saja mencuri-curi pandangan. Jadi ingat pepatah, beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Larissa pun mulai mencintai pria yang sudah punya kekasih, dan bos besar sendiri, yang disambut para anak buahnya. Beliau pun sempat melihat Kenshin yang lagi foto berdua bersama calon menantunya, yang tak lain Kaori. Kemudian bos besar berjalan lagi, menghampiri Bang Hotman, yang di situ ada Tuan Sasaki. Bos besar pun bilang ke Iwan, "Bagaimana Wan kabarmu? Apa baik-baik saja?" "Ini Kenshin, yang kemarin mengabarkan kalau desamu dalam masalah. Jadi bapak dan kami semua datang ke sini untuk membantumu." Dan Iwan yang mendengarnya, ia pun jadi deg-degan sekali. Iwan yang tak siap, semenjak dari tadi akan kedatangan banyak orang-orang penting semua. Iwan pun langsung menjawab, sampai bicaranya kelagokan. Saya terima kasih Pak. Sudah dibantu seperti ini. Saya pun tak tahu gimana cara membalasnya." Bos besar pun tersenyum. Kemudian beliau bicara, sembari bercanda. Bos besar itu bilang ke Bang Hotman, "Oh ya Bang Hotman, gimana cerita masalah tanah ini? Apa dilanjut ke pengadilan? Atau ada hal lainnya? Atau pihak perusahaan Bapak ini mau menjual semua lahan desa yang sudah dikuasainya ini?" Bang Hotman tanyakan saja, "Berapa harganya? Nanti saya beli, dan akan kita kembalikan ke warga." Waduh, bos besar to the point sekali. Tuan Sasaki yang mendengarnya pun jadi keringatan, seperti nervous mukanya. Di sela itu malah Pak Mori yang bilang, "Bapak-bapak semua, saya ini adalah juga pengembang. Kenalkan nama saya Pak Mori. Pasti di antaranya sudah pernah mendengar. Itu punya saya ada di pusat kota. Salah satunya, real estate kondominium, yang warnanya putih, berlantai 17. Itu kan ada logo nama saya, Mori and Company." Larissa pun mendengarnya. Ia memang sudah mengetahui
Begitu halnya yang lainnya, para relasi bisnisnya, yang mengetahui juga, nama Pak Mori, adalah pengusaha sukses properti, yang sudah berpengalaman. Mereka pun mengerti, dan Pak Mori itu, melanjutkan bicaranya, "Oh ini Bapak sekalian, saya mau bilang, kalau perusahaan Bapak ini, mau membangun apartemen dan hotel mewah di sini, itu namanya salah alamat, di samping ini tanah desa." Para warganya yang tak terima. "Apa bapak-bapak sekalian tidak takut nanti, sewaktu pembangunan sudah jadi, tiba-tiba roboh semua, tanah yang nggak berkah, itu bisa mengundang bencana, apalagi dibangun di lahan seperti ini. Resikonya sangat besar sekali, mengalami kegagalan, bahkan hal yang mengerikan, bisa saja terjadi, dan ini Anda seharusnya berterima kasih pada tuan muda yang di sana. Andai tuan muda tak datang ke sini, pembangunan properti mungkin berjalan. Tapi bagaimana kita tak tahu, kalau tanah ini tiba-tiba bergerak, kemudian terjadi longsor, apa itu tidak memakan korban jiwa? Sebaiknya tanah ini biarkan saja begini, karena ini diciptakan untuk ditanami, bukan untuk dibangun properti. Ini menurut pendapat saya, tapi kalau Anda tak terima, ya dilanjut saja ke pihak hukum." Dan Tuan Sasaki pun menjawab, "Oh ini Pak Bill Gates, dan bapak-bapak sekalian, mengenai masalah tersebut, saya pribadi akan memutuskan, tak melanjutkan pembangunan, tapi ini karena ada banyak investor. Jadi perusahaan harus mengembalikan dana ke mereka. Kami akan berunding dulu. Seperti apa nantinya?" Bang Hotman pun menjawab, "Waduh Tuan Sasaki ini belum tahu juga. Kan ini bos besar sudah bilang, kalau tanah ini dijual saja, akan dibeli semua. Hal itu mudah urusannya. Kami yang akan menanggungnya, asal Tuan Sasaki dan semuanya sudah tak melanjutkan proyek ini." Tuan Sasaki pun menjawabnya, dengan mengiyakan. Kemudian bos besar bilang, "Wan sudah kamu dengar sendiri. Pihak bapak ini tak melanjutkan lagi bangun properti di desamu." Iwan langsung menjawab, "Iya Pak, terima kasih banyak. Saya sangat senang sekali." Sampai tak bisa menjelaskan dengan kata-kata, dan bos besar lalu bicara, "Bang Hotman, kalau gitu urus yang di sini. Saya mau jalan ke tempatnya Kenshin." Bang Hotman pun menjawab, "Oh siap-siap rebes bos. Alias beres. Ogut siap jalankan tugas. Tenang saja bos. Semuanya akan aman." Dan bos besar pun berjalan, meninggalkan tempat itu. Setelah hal tersebut, Tuan Sasaki pun memerintahkan pada semua anak buahnya untuk mencabut bendera-bendera perusahaan yang terpasang di sudut-sudut jalan. Para warga dari kejauhan, semua pun melihatnya. Bendera itu dicopot satu persatu. Pertanda proyek berhenti, dan langsung saja, mereka pun bersorak-sorai, merasa senang jadinya, karena desanya akan kembali seperti yang semula. Pak Lurah pun ketar-ketir mukanya, menanti akan hukuman. Kasusnya akan disidang, karena masalah penipuan, membohongi warga desa, dan Tuan Sasaki, lalu bicara pada Bang Hotman, agar nanti besok saja, menandatangani kesepakatan tentang masalah tanah ini. Bang Hotman pun mengiyakan, ia akan datang. Namun tiba-tiba Larissa, dirinya malah berkata, "Jangan-jangan ya, saya nggak bisa terima kalau begini. Lebih baik kita ramai saja. Melanjutkan ke pengadilan. Kalau perwakilan yang tanda tangan, saya maunya yang punya nama. Maksudnya pemimpinnya, yang harus hadir sendiri." Bang Hotman pun menjawab, "Apa itu bos besar kami?" Larissa langsung menyela, "Ya tentu bukan. Katanya tadi semua perusahaannya sudah beralih nama yang punya. Ya tentu laki-laki tersebut yang harus ke tempat kami." Bang Hotman pun menyahut, "Oh maksudnya tuan muda, anaknya bos besar." Dan Larissa menjawab, "Iya itu maksudnya, tuan muda Anda yang harus datang untuk mengurus semuanya." Waduh Larissa, sampai meminta Kenshin, yang harus datang sendiri ke kantornya untuk tanda tangan kesepakatan. Ini namanya tak menyelesaikan masalah, tapi ada maksud di baliknya. Larissa hanya ingin bertemu Kenshin. Dengan dalih seperti itu, Bang Hotman pun mengiyakan. Beliau menjawab, "Baiklah kalau maunya begitu, nanti saya akan bilangkan ke tuan muda, dan permasalahan desa itu hampir selesai. Tinggal menunggu pertemuan yang dilakukan kedua belah pihak, dan juga penyerahan tanah warga." Tak lama berselang, setelah saling bicara, bos besar pun berpamitan. Beliau sempat datang, masuk ke desanya Iwan,
menyapa para warganya. Bos besar melambaikan tangannya. Para warga pun senang menyambutnya, mengucapkan rasa terima kasihnya. Mereka semua tak menyangka, satu temannya Iwan itu ternyata anak orang kaya, bahkan di luar dugaan, mengundang banyak bos-bos ke desanya. Kemudian, di lain tempat, di perjalanan saat ini, rupanya Ririn sedang menuju ke sini. Ia dapat kabar dari Kaori tentang masalahnya Iwan. Ririn pun mengerti semuanya, dan sampai saat itu, ia juga belum tiba, hingga bos besar akan meninggalkan tempatnya. Beliau dikawal beberapa anak buahnya. Begitu halnya Kenshin dan Kaori. Setelah mengambil foto bersama, di tempat pedesaan yang indah, mereka pun dianjurkan segera pulang, karena waktu pernikahannya sudah dekat sekali. Kenshin pun pamit ke Iwan. Begitu juga ke yang lainnya, hingga Kenshin benar-benar meninggalkan tempat tersebut. Di saat itu Larissa melihat, pandangannya nampak berat, seakan ia tak kuat menerima hal itu. Singkat cerita, masalah di desanya Iwan kini telah selesai. Beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 22 bulan kedua di tahun 2002, atau di waktu hari ini, Kenshin dan Kaori melangsungkan pernikahan. Mereka mengucap kalimat yang suci, setia sampai nanti. Dan inilah ceritanya, satu hari sebelumnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya